Jadi kan ada yang KW juga, bisa juga nempel dia. Nah, ini KW bang, tapi saya punya yang apanya, yang ori, tapi inden, itu lebih lega kita mendengar daripada dibilang Injil hari ini tidak ada yang asli, tapi yang mengatakan tidak ada yang asli itu pun tak ngerti dengan keaslian Injil. Oh, dengan kata udah lengkap dalam Al-Quran itu lain hal. Kenapa tidak dibikinkan Al-Quran itu cuma satu kitabnya Al-Quran? Ya itu dia, kitabullah kan empat. Bukankah begitu? Kita sepakat dalam jabaran narasi di apa yang kita kita anggap sebagai kebenaran iman, mengakui kitab-kitab Tuhan. Itu dia. Ketika saya memaknai bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri dan Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa satu jiwa lagi yang boleh diselamatkan oleh Tuhan, dipanggil, dijamah, sehingga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Seorang Bapak Muslim yang berasal dari Minangkabau, yang mana beliau adalah pejabat Pemprov yang boleh menemukan kebenaran sejati. Apa yang menjadi alasannya untuk terima Yesus itu karena merasa bahwa Alkitab itu lebih masuk akal daripada Al-Quran. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga Bapak ini semakin semangat, semakin kuat, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Mereka semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita dengarkan kesaksian lengkapnya berikut ini. Selamat malam untuk semua audiensi mungkin di Zoom kali ini. Mungkin saya suatu karunia juga dari Tuhan ketika bisa berkesempatan untuk sharing, berbagi apapun kondisi ketika ini berkaitan dengan agama. Dengan didasari dengan memperkenalkan diri, nama saya Erwin Noviar. Saya kelahiran Bukit Tinggi 27 November 1976. Tapi Bukit Tinggi itu terstatus sebagai operasi sesar, jadi dari para panjang. Karena saya dilahirkan secara operasi sesar di Rumah Sakit Ibu Sina Bukit Tinggi waktu itu. Nah, kemudian dari kelahiran 27 November 1976, selesai pendidikan di D3 Gizi terakhir sebelum kemudian 1 tahun kerja swasta gitu, istilahnya ada penelitian kesehatan termasuk Sekerti tahun 2000. Di masa Sekerti tahun 2000 itulah tes PNS lulus untuk penempatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saat penempatan itu masih kanwil kesehatan Padang waktu itu dibagi dipencar seluruh Sumatera Barat. Saya ditempatkan di pas pemajangan penempatan ditempatkan di Mentawai, saya pas pulang itu sujud syukur waktu itu karena saya melihat bahwa Mentawai ketika itu adalah suatu bobot besar bagi pengujian saya gitu dalam saya sujud syukur dalam seperti itu. Setelah kemudian turun didinaskan di Siberut 5 tahun, Muara Siberut, puskesmas. Kemudian di 2005 dimutasi ke RSUD, pertama dirintis RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari 2005, 2006 dapat sekolah S1 kesehatan masyarakat, selesai, kemudian kembali lagi ke RSUD sampai hari ini. Kemudian kita ada di rumah sendiri, kita di sini, di Bukit Pamewa, SP3, Sepura Utara. Tidak jauh dari kantor, kira-kira sekitar 800 meter. Itu untuk identitas, kemudian antara religi, artinya saya dengan komunitas matriarkatnya Minangkabau, kalau suku Koto, secara suku adatnya, di mana ada petua di sana, ada pasal di sarak pasal di Kitabullah. Itu saya maknai secara dalam. Ketika saya bertugas adalah tugas pekerjaan dan kenegaraan, status pegawai negeri, itu saya coba untuk memilah ketika area mana yang sensitif ketika dialog. Ternyata sejauh saya menjalani di Siberut maupun di Sipora,
nuansa ke persaudaraan sangat kuat. Artinya lintas budaya, lintas agama, lintas komunitas di sini kita komunikasi yang begitu, bahasa saya dinamis, artinya ada saling pengertian. Dimana saya setelah pindah ke rumah sakit dan berperan terakhir ini, fungsi saya di kantor adalah sebagai humas rumah sakit dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan kapasitas di sana sebagai katalis bahasa pun saya melebur sebuah bahasa di sana. Ya, berperan cukup beberapa tahun dan 4 tahunan lebih berposisi sebagai ini. Dengan atasan Dr. Tony sebagai direktur sekarang, update juga kita ada. Saya sebagai bawahan mengaktualkan posisi tersebut. Jadi dalam persaudaraan di kantor pun ketika di awal itu tak ada musola, itu kan dibangun terakhirnya pada penganggaran. Dan sekarang udah realis. Sudah ada musola, kita diakses ke kantor. Dan kemudian jarak tadi yang saya sampaikan antara kantor dengan rumah yang tidak sampai sekilo, saya biasa aktivitas harian seperti itu. Dari dialog dengan teman-teman, saya tetap kayak di sana udah ada musola, ketika waktunya beribadah secara konteks Muslim, saya sholat menunaikan keyakinan. Lepas dari saya memandang bahwa itu integral kepada ketuhanan dan itu tak bisa tersentuh ketika itu berada di area keyakinan, saya lepas kepada orang yang mau kesadarannya menjalankan ataupun terlihat tidak menjalankan. Karena memang akses tersebut ke media, maksudnya media di sana ada sebuah musola bernama Asifa, memang kosong, artinya aksesnya itu tak banyak, itu yang saya perhatikan. Tapi ya sepadanan itu pribadi, ya tentu tak akan tersentuh oleh siapapun. Dialog dengan kawan-kawan komunitas Kristen, saya pandang tak ada persoalan. Kadang kita berdiskusi, karena saya menetapkan dalam bahasa di areal kepercayaan kita boleh berdiskusi. Artinya kalau di konsep teologi Muslim pun ada dibilang dalil per dalil ta'adu, bisa dalam kapasitasnya bahwa dalil yang diadu dengan dalil itu brilian dalam artinya dewasa dan kematangan untuk lebih baik. Artinya buku disanggah dengan buku. Jadi kalau areal seperti itu kami cukup kondusif. Beberapa kehausan saya juga terjawab. Sampai di sana tak ada persoalan ketika saya memandang bahwa dalam konsep tauhid melekat di surat Al-Ikhlas, ketuhanan itu ya tidak menyerupai bentuk karena tidak menyerupai makhluk, gitu ya. Berarti dengan Trinitas yang kekristenan Trinitas yang mewujudkan sosok Yesus Kristus yang disalib sebagai Tuhan, di situ ada beda. Saya memandangkan seperti itu. Dialog berdiskusi ketika dan seperti tadi di areal kepercayaan kami berdiskusi, ya itu berjalan. Tak pun saya berubah dalam akidah. Makanya ketika saya jabarkan ini bukan terpengaruh atau terkotori dari apa yang saya tunaikan dengan pergaulan, tapi lebih integral ketika ini yang terjadi dengan saya. Saya berkeluarga, anak yang besar tahun ini mau ngambil kuliah, rencananya ngambil STAN yang mau dipilihnya itu dia sekolah umum dari pendidikan SMA. Kemudian itu planning rencananya ujian untuk agenda tahun ini. Komunikasi bagus setelah saya menyampaikan ke anak pun bahwa ini loh beritanya, daripada kamu mendengar dari siapapun tentang ayah, saya menyatakan memanggil ayah. Kan udah dengar kabarnya, jadi sekarang berkomunikasi dengan ayah langsung, ayah yang jelaskan. Dengan kapasitas Tasya, nama Tasya udah dewasa, anak yang paling besar, itu udah bisa dibawa untuk bertukar pikiran atau dianggap dalam tatanan seorang sosok pribadi gitu kan. Dan cukup terima ketika itu dia disampaikan bahwa seterangkan bahwa diangkat dari teologi yang ada. Kata teologi ini banyak, kita mengenal ada Buddhisme, ada yang mengenal Hinduisme, Shinto, segala macam, Jepang, merangkak ke bumi ini banyak.
kita ini berada di Muslim, Islam dengan keyakinan itu teologi tersendiri dan Trinitas juga di sana sebagai pilihan. Nah, jadi apa berita yang terjadi dengan ayah waktu itu adalah benar dan bukan karena memilih dan ketersediaan tersebut. Artinya kenapa tidak Sinto atau kenapa tidak Konghucu gitu. Artinya saya jabarkan ke Tasya, ini konsep rangka dari Trinitas itu yang tersentuh ke ayah. Itu jabaran bahasa saya ke dia dan dia bisa terima. Gitu. Artinya darah daging saya sendiri dan dia bisa longgar dalam kepalanya. Tapi saya tetap terapkan konsep beragama Islam, tetap tundukkan pada aturannya, syariatnya di mana situ tetap jalankan. Bahasa saya pun ke keluarga seperti itu. Saya paling tak suka keluarga yang tidak bertuhan. Kalau dia masih dalam kondisi Muslim, tunaikan kewajiban sebagai seorang Muslim, itu bahasa saya ke keluarga. Sejauh saya memang saya jabarkan, saya tidak akan lagi menggunakan saya. Itu sikap saya pribadi. Jadi lebih kurang seperti itu untuk memaparkan bahwa momen ketika ini berubah dalam diri saya itu memang di bangku ini betul tempat saya duduk sekarang. Kan ini sekarang saya sendiri di rumah. Karena keluarga di kampung kan diperpanjang. Tapi kan kalau bahasanya dua kakak, dua jalur ekonomi rumah tangga di posisi hubungan jarak jauh. Sejauh tersebut saya sampaikan. Dalam kesendirian inilah terjadi beberapa kawan bertanya, kok apakah malam hari terjadinya seperti saat sekarang ini, udah malam. Tidak, untuk tidak malam pun siang hari. Ketika rasa, saya bahasakan itu, apa perwakilan kata untuk aura, kah itu, apakah energi, kah itu yang menyelimuti saya, sadar saya selagi bangun. Dan saya ketika terselimuti itu dan terangkum itu, klop pada kerangka Trinitas yang sudah saya ketahui sebelum itu nyata di situ. Itu yang saya jalankan dan yang saya rasakan ketika kata saya ada pelapasan bahasa per negara kita berbeda, ketimuran kita Arab dengan Inggris dengan segala macam berbeda cara berbicara itu kadang-kadang Allah dalam bahasa Arab jadi tebal dia. Itu kan karena budaya Arab. Dari bahasanya bahwa sebagai penciptaan pertamanya juga manusia pertama itu Adam. Itu penjabaran saya. Jadi rangka dari sejarah Islam pun tak saya rusak dalam hati ini, tak mengganggu pun. Dalam arti ketika saya sudah Kristen hari ini, yang untuk konsep Muslim tetap tunduk pada aturan Muslimnya, itu artinya bahasa saya. Karena saya udah berangka sekarang dalam konsep Trinitas dan Kristen, tentu saya akan tunduk pada agama yang saya yakini hari ini. Saya itu lebih kurang. Pandangan mata Pak Erwin ke kamera ya. Pandangan mata ke kamera Pak. Oke, iya. Lanjut Pak. Ya. Kira-kira saya memaparkan apa yang saya hari ini sudah seorang istilahnya Kristen itu lebih kurang latar belakangnya. Gitu. Apalagi yang mungkin perlu diinformasikan ketika pertama kali saya mendapatkan rasa itu saya sambungkan artinya ketika saya anggap sebagai karunia dari Tuhan akan saya kelola sendiri itu tidak mudah. Saya konteks status masih Muslim berdoa kepada ketuhanan Kristen itu tak duduk pada padanan. Kebetulan kami berdialog di sini via media dengan messenger Facebook beberapa teman, di antaranya 2 teman jadi sentral komunikasi saya yaitu salah satu alma mater dari Akademi Gizi yang berdomisili di Medan, yang di sini sama-sama di Mentawai ini. Pernah satu kantor tapi udah beda kantor sekarang, beda kedinasan. Nah, di sanalah dalam kapasitas ini ya mungkin kita sebut aja namanya Bu Eni Febrianti. Eni Febrianti itu pernah kerja sama tim kami di rumah sakit, tapi udah dinas di perumahan atau di mana sekarang. Dia terakhir setelah dialog yang cukup di Messenger cukup bagus, dia akhirnya menyatakan bahwa bisa memfasilitasi pendeta untuk datang komunikasi dengan saya. Yang kapasitas terakhir itu Pak Pendeta Andre Manurung.
Dia menurut yang memberikan pencerahan dan ada permintaan kehausan dari saya untuk dilegalkan secara identitas saya sebagai seorang penganut Kristen atau pengikut Kristus dalam jabatan saya diri saya waktu itu, sehingga ada suatu rasa nyaman, rasa apa namanya, rasa pasti ketika saya sudah seperti itu pun akan berdoa jelas. Itu arti tujuan dari ketika itu saya diminta kukuhkan dari Pak Andri sebagai pendeta. Berangkat dari situ, kemudian saya cermati ada lagi tapak-tapak berikutnya, antaranya baptis dan pelepasan. Baptis sudah ditunaikan, ini agenda pelepasan yang belum. Karena udah terdialogkan pun, terkomunikasikan. Dan saya udah akses ibadah gereja. Akses ke gereja pertama itu yang hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 ini. Itu pertama itu. Nah, jadi secara dialog kemudian saya berpikir juga ada ibadah Sabtu, seiring saya pertanyakan ke Heni Budianti. Akhirnya saya ikut dalam ibadah Sabtu, ibadah doa puasa. Dua pola hari itu Sabtu dan Minggu saya ikuti. Satu momen memang ada satu kali kecelakaan itu, saya jatuh dari motor, tiba-tiba mendadak cakramnya nempel motor Mega Pro ini dan saya jatuh berguling. Dia udah pulih lagi ketika hari itu tanggal berapa itu ya? Dia belum lama. Dan sekarang udah pulih, udah bagus. Karena kawan-kawan juga di kantor rumah sakit yang menyikapi secara teknis di sana. Interaksi internal kita di kantor saya kondisikan sebagaimana biasa. Fungsi saya dalam humas pun udah udah membantu di sana. Ketika saya jadi katalis bahasa, nggak ada persoalan ketika saudara sesama seiman dulu Muslim, sekarang masih saudara kita di komunitas yang sama di rumah sakit. Nah, itu lebih kurang. Ya. Iya, lanjut Pak Erwin. Ya, dan saya sampaikan sekarang ini kan saya memandang kata pertama itu yang saya sampaikan ke Heni dan Pak Andri sebagai fasilitator saya di agama ini. Saya tidak ingin ini sebagai euforia. Euforia artinya ketika ini karunia dari Tuhan, saya menjadi terlena. Saya ingin menata dan mengelola karunia ini sebaik-baik yang dikehendaki Tuhan. Artinya banyak yang harus saya pelajari, banyak yang belum saya tahu, belajar dari kekosongan saya tentu di tempat sejauh ini banyak masih kekurangan untuk menunaikan peribadatan secara kekristenan. Adapun yang saya dengar informasi ada puasa dari referensi namanya ada puasa Daud, puasa Daniel, puasa Yesus 40 hari gituan. Jadi saya bukan untuk mencari memantapkan diri ketika referensi saya udah lengkap, nanti menunaikannya yang mana yang saya dahulukan. Puasa Ester. Jadi sejauh ini pembelajaran saya sampai di sana, Pak. Artinya ada Alkitab udah di rumah, aplikasi juga kita punya, saya punya. Ini dalam menjalani aktualisasi diri saya. Saya lahir dari keluarga Islam Muslim. Perang panjang kampung kecil saya bahkan melekat dengan julukan kota Sambil Nikah. Jadi saya menjabarkan di sini dari lahir, bahkan berapa turunan saya ke atas itu mungkin kodratnya Muslim. Karena saya sadari bahwa di adat Minang itu disadari asal dari kata suku Pembodi dan Caniago. Saya dari Bodi pecah ke Koto, itu Muslim semua. Berangkat kepada hakikinya adat. Konsep agama masuk ke bumi kita ini Minangkabau dan kemudian Sumatera pada umumnya. Kita tahu sejarah. Lebih dulu Islam, kemudian ada nuansa di mana kekristenan masuk entah dalam catatan sejarahnya dari Eropa gitu kan, seperti itu. Jadi ada nuansa Portugis dan Belanda ketika tercapai, tertata di sejarah itu. Jadi dengan konsep yang ada di Minang, adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah di sana kan melekat kepada kitab Tuhan dalam kata
Muslim, keislaman. Injil, Taurat, dan Zabur. Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran sendiri. Nah, kemudian saya menunaikan ngaji di TPA, selesai khatam, kemudian berpendidikan, ada muatan pendidikan sampai kuliah S1 kemarin pun kan mata kuliah apa ada juga Islam, agama. Yang saya tekankan di sini, apapun yang terjadi dengan saya bukan suatu merubah hukum-hukum yang ada dalam konsep yang tatanan yang disebutkan tersebut, tatanan hukum agama. Agama Islam dalam konteks kemusliman itu dengan Nabi Muhammad, itu panutannya. Ketika saya berada di sana, saya menjabar ketika ada kata-kata, lapaskan dengan lidah, benarkan dengan hati, lakukan dengan perbuatan. Lidah saya lidah Minang, bukan lidah Arab. Nah, itu bahasa saya bisa dicermati seperti itu, Pak. Bahasa saya yang bahasa ibu, kalau bahasa kita, lidah kita kan lidah ibu kita, masing-masing per daerah kita masing-masing. Saya Minang, itu lidah saya lidah Minang, bahasa saya gitu. Ajaran agama itu kan, sholat itu kan dalam bahasa Arab. Dari takbir sampai salam itu kan lapasnya bahasa Arab semua. Itu yang saya sampaikan di kondisi beribadah dalam konsep Islam. Takbirnya Allahu Akbar sampai salam Assalamualaikum itu bahasa Arab semua. Itu yang saya sampaikan. Bahwa tidak semesta kita tahu bahwa apa yang kita lapaskan itu kita mengerti. Ada baiknya ketika kita dalami untuk lebih lanjut, mempelajari dengan pengertian hati. Dan yang hati kita ini hati ibu kita, bukan hati orang Arab. Itu bahasa saya. Jadi pada duduk perkaranya ketika ruku, apakah itu dalam bacaannya, dalam hati kita sudah termakna apa yang kita rukukan itu. Tahiyatul kita itu apakah sesudah, bukan sekedar lidah yang berkata, tapi hati pun tak mengerti. Ya. Jadi di sana saya menjabarkan, menunaikan sampai seperti itu dulu pencapaian apa ini mungkin ya pencapaian yang saya lakukan di ibadah. Jadi bertitik tak pun ada rasa ingin tahu tentang apa itu Yesus, apa itu Buddha, apapun. Saya konsekuensi besarnya sudah cukup bagi saya. Gitu. Jadi ketika saya berubah ini dengan kesendirian saya ini, ketika energi dan aura ini konsep yang Trinitas tadi betul nempel dalam diri saya, dan saya tak bisa untuk apa artinya seruntuhnya jantung dan hati saya ketika itu terjadi. Bahasa saya seperti itu. Karena yang saya cermati dengan umur saya 46 tahun ini, yang namanya ceramah hingar-bingar di kuping ini tak pernah saya berdaya air mata. Tapi ketika saya ada di rekomendasi salah seorang teman yang Ariana sekarang di Sumatera Utara, coba tonton Debbie Batsir 35 menit katanya. Jalurnya ya pas dengan 35 menit saya tonton. Kok berderai air mata sih gimana Ibu Debbie Batsir ketika itu menceritakan setelah penyaliban para murid Yesus Kristus waktu itu pulang dengan kecewa, kemudian dan saya pun terlarut dengan bahasa yang dijabarkan itu memang berderai air mata dalam kapasitas dari dalam itu artinya. Di sana saya cermati bukan sederhana itu, kemudian saya dialogkan dengan kawan ini dalam 2 titik ini, Riahna dan Heni Febrianti, dan saya akhirnya itu dia. Saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Makna dari Trinitas, boleh kalau mungkin diizinkan saya memaknai Trinitas itu, Tritunggal itu adalah Allah, Yesus Kristusnya dan Roh Kudus. Yesus Kristus yang lahir tanpa bapak dari seorang perawan, yang kemudian terakhir memang disalib dia. Berakhir umurnya dalam tiang penyaliban. Tapi ketika konsep rangka teologi di sana ada perbedaan. Di Islam dikatakan diangkat ke langit. Setelah saya baca di Injil atau Alkitab dan saya tonton kembali film Yesus itu, ternyata dia hadir kembali dalam murid-muridnya. Bukan berarti dia tidak ada langit. Tadi bahasa kita kan kalau konsep orang terpelajar definisi operasional. Kalau definisi operasional di Islam kebutuhannya seperti itu. Tapi ketika definisi operasional ini berbeda di rangkaian lain, itulah kita mencermati lebih kurang seperti itu dia. Ketika saya memaknai bahwa
Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri, dan Roh Kudus itu pun dia juga. Bahkan ketika itu dia baru menjanjikan Roh Kudus karena dia masih hidup. Nah, ketika setelah dia disalib, kemudian Roh Kudus itu yang abadi dalam kapasitas penafsiran saya dulu, kan itu penafsiran itu artinya kebenaran Tuhan saya juga tidak punya di tangan saya, itu kurang. Jadi ketika kenyamanan bagi saya dalam peribadatan ada, mungkin itu yang terbaik. Jadi apa? Pendapat pikiran saya Pak, ketika artinya di konsep Muslim sendiri dan Islam mengakui kitabullah dalam arti 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, termasuk di situ, dan Al-Quran. Kalau dalam pengakuan 4, tak ada batalan untuk membaca 3 di atasnya. Itu satu catatan saya. Jadi ketika kita intelek untuk sekedar apanya, kalau memang sudah cukup kita di Al-Quran, sekedar membaca Injil pun tidak ada persoalan. Ingin tahu apa itu Taurat pun nggak ada persoalan. Apa larangan ketika yang melarang tentang itu, sedangkan diakui sendiri dengan agamanya? Kalau bahasa saya di aura kata-kata ini persepsi saya, bukan saya menjustifikasi juga. Tidak ada Injil yang asli. Kalau saya dalam bahasa saya begini juga. Dalam padanan kata pribadi, ketika kita berkata tidak ada yang asli, tentu kita punya yang aslinya. Sesportif jiwa tentu kita bilang seperti itu. Umpamalah saya punya motor, itu spare part-nya kan Honda. Jadi kan ada yang KW juga, bisa juga nempel di Honda itu, gitu dia. Nah, ini KW bang, tapi saya punya yang apanya, yang ori gitu, tapi inden, itu lebih lega kita mendengar daripada dibilang Injil hari ini tidak ada yang asli, tapi yang mengatakan tidak ada yang asli itu pun tak ngerti dengan keaslian Injil. Oh, dengan kata udah lengkap dalam Al-Quran itu lain hal. Kenapa tidak dibikinkan Al-Quran itu cuma satu kitabnya Al-Quran? Jadi itu dia, kitabullah kan 4. Bukankah begitu? Kita sepakat dalam jabaran narasi di apa yang kita anggap sebagai kebenaran iman, mengakui kitab-kitab Tuhan, itu dia. Jadi ketika diakui sudah, kenapa dinafikan? Menurut saya begitu. Ketika Injil hari ini pun ada Bible secara bahasa internasional, mampu membacanya, baca dalam bahasa Bible. Saya pun dalam sekarang ini saya punya kitab Henok. The Book of Henok ada dalam koleksi saya. Bukan untuk menggeser iman saya sebagai referensi intelektual dalam kapasitas kita menggagas isu yang terkemuka. Jadi landasan iman itu betul-betul dengan keyakinan yang kuat, tak pun tergoyahkan dengan kitab Henok. Itu artinya. Karena saya sudah dapat juga nanti sampai referensi Babilonia dan Anunnaki kita bahas nanti teledor kita dalam pendidik kita. Itu dia. Kalau bahasa saya. Baik. Dengan keyakinan bahwa itu Pak lebih kurang ini Sumatera Barat nih pada khususnya. Perbedaan-perbedaan yang ada kemudian menolak secara pemerintahan, bukan menteri yang Anda tentang, presiden yang Anda tentang, melekat di sana dia. Dari saya, itu pesan saya. Kebetulan saya di Mentawai ini kan masih kita juga Sumatera Barat. Ketika kita komitmen bahasanya itu pun dalam ulil amri minkum itu. Lampunya dia kan Pak Menteri itu kan dia. Ini soal toa masjidnya ibu-ibu kemarin itu kan ya. Makanya kadang-kadang saat kita harus belajar, kenapa kita masih berujar? Keliru sering terjadi seperti itu. Saatnya kita belajar, tapi kita masih berujar gitu. Itu aja bahasa saya. Saatnya kuping yang harus mendengar, mulut yang masih bicara. Watawasau bil haq, watawasau bisabnya nggak ada. Kuasanya rahmatan lil alamin sang menteri ketika tua itu diatur dengan durable-nya, gitu artinya. Karena komunitas sudah kompleks. Ya, Zahir di Mekah itu pun berdasar dianggap bid'ah dulu dia disahkan. Karena zaman Nabi tidak ada pengeras suara. Nah itu jadi saya lebih kurang seperti itu. Himbauan kepada nasional kita ini bahasanya Pak. Luar biasa kesaksian dari Bapak ini, saudara-saudara. Semoga boleh menguatkan dan memberkati kita sekalian. Kita pun akan semakin semangat dalam Tuhan, semakin memiliki keyakinan yang sungguh bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan lupa dukung channel ini, saudara-saudara, dengan cara like, subscribe, dan share.
supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.